Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Rahmi, SEMSM, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar bisnis. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Understanding Accounting and Financial Information. Boleh di next. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami, yaitu yang pertama ada Hakim Nur Rahman, Julita Permatasari, Krishna Witwiayu, Nita Oktaviana, Tiara Ramadhani, dan Muhammad Arkan Gunawan. Boleh di next. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang pertama ada peran informasi akuntansi. Next. Oke. Bisnis kecil dan besar sering bertahan atau gagal sesuai dengan seberapa baik mereka menangani prosedur keuangan. Manajemen keuangan adalah detak jantung bisnis yang kompetitif, dan informasi akuntansi membantu menjaga detak jantung tetap stabil. Laporan akuntansi dan laporan keuangan mengungkapkan tentang kesehatan bisnis sebanyak pembacaan denyut nadi dan tekanan darah memberitahu kita tentang kesehatan seseorang. Next. Selanjutnya ada apa itu akuntansi? Next. Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan interpretasi peristiwa keuangan dan transaksi dalam suatu organisasi untuk memberikan manajemen dan pihak berkepentingan lainnya informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang baik tentang operasinya. Transaksi keuangan termasuk membeli dan menjual barang dan jasa, memperoleh asuransi, membayar karyawan, dan menggunakan persediaan. Biasanya, kami mengelompokkan semua pembelian menjadi satu dan semua transaksi penjualan menjadi satu. Metode yang kami gunakan untuk mencatat dan meringkas data akuntansi menjadi laporan adalah sistem akuntansi. Next. Selanjutnya ada tujuan utama akuntansi, yaitu untuk membantu manajer membuat keputusan yang tepat. Cara lainnya adalah melaporkan informasi keuangan tentang perusahaan kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan, seperti karyawan, pemilik, kreditur, pemasok, serikat pekerja, aktivis komunitas, investor, dan pemerintah atau untuk tujuan pajak. Selanjutnya adalah langkah-langkah siklus akuntansi. Yang pertama ada menganalisis sumber dokumen atau transaksi, yaitu slip penjualan dan catatan perjalanan. Yang kedua ada mencatat transaksi dalam jurnal. Yang ketiga ada memposting jurnal penyesuaian ke buku besar. Langkah ketiga ini bertujuan untuk mencatat perubahan yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. Yang keempat ada menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Langkah ini bertujuan guna untuk memperbarui akun agar sesuai dengan konsep akrual. Yang kelima ada menyiapkan laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Langkah ini merupakan tahapan terpenting dalam siklus akuntansi karena bertujuan untuk melihat gambaran posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada menganalisis laporan keuangan. Perbedaan antara akuntansi dan pembukuan. Yang pertama, akuntansi mengacu pada proses meringkas, menafsirkan, serta mengomunikasikan data keuangan organisasi. Sedangkan pembukuan hanya berkaitan dengan identifikasi dan pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, akuntansi, pihak manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang didapat melalui akuntansi. Sedangkan pembukuan, data pembukuan tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, akuntansi dilakukan dengan menyusun laporan keuangan sebagai bagian dari akuntansi. Sedangkan pembukuan tidak menyusun laporan keuangan. Yang keempat, akuntansi memberi gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dalam suatu bisnis, sedangkan pembukuan tidak memperlihatkan posisi keuangan dalam bisnis. Yang kelima, akuntansi, orang yang berkaitan dengan akuntansi dinamakan akuntan, sedangkan orang yang berhubungan dengan pembukuan disebut pemegang buku.
Dan yang terakhir, akuntansi memerlukan proses analisis data, sedangkan pembukuan tidak memerlukan analisis data. Penggunaan teknologi komputer dalam akuntansi. Dahulu para akuntan dan pemegang buku memasukkan semua informasi keuangan perusahaan dengan tangan. Kemudian pada abad ke-20, teknologi semakin canggih sehingga sangat membantu akuntan menyederhanakan proses akuntansi. Saat ini akun terkomputerisasi di mana programming dapat memposting informasi jurnal secara instan dari lokasi yang jauh ke laptop atau ponsel, membuat informasi keuangan tersedia kapanpun organisasi membutuhkannya. Teknologi komputer membebaskan lebih banyak waktu akuntan, serta memudahkan tugas-tugas penting seperti analisis keuangan dan peramalan keuangan. Perangkat lunak akuntansi, teknologi informasi, dan program akuntansi terkomputerisasi sangat membantu memudahkan kebutuhan para pelaku bisnis. Memahami laporan keuangan utama. Laporan keuangan utama suatu bisnis adalah pertama, neraca. Neraca yaitu melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Kedua, laporan laba rugi, yaitu merangkum pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya termasuk pajak untuk periode tertentu. Periode dan menyoroti total keuntungan atau kerugian yang dialami perusahaan selama periode tersebut. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu memberikan ringkasan uang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Laporan ini melacak penerimaan kas dan pembayaran tunai perusahaan. Persamaan akuntansi fundamental. Dalam akuntansi, persamaan ini harus selalu seimbang. Misalnya kita memiliki uang tunai $50.000 dan memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk membuka kedai kopi kecil. Bisnis kita memiliki aset sebesar $50.000 dan tidak ada hutang. Persamaan akuntansi akan terlihat seperti ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, jadinya $50.000 sama dengan 0 ditambah $50.000. Namun, sebelum membuka bisnis, kita meminjam $30.000 dari bank lokal. Nah, sekarang persamaannya berubah. Kita memiliki uang tunai tambahan sebesar $30.000. Tapi kita juga memiliki utang atau kewajiban sebesar $30.000. Posisi keuangan kita dalam bisnis telah berubah. Persamaannya masih seimbang, tapi kami mengubahnya untuk mencerminkan transaksi peminjaman. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, jadinya $80.000 sama dengan $30.000 ditambah $50.000. The balance sheet. Balance sheet adalah laporan keuangan yang melaporkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Misalnya, kita ingin mengetahui kondisi keuangan pada waktu tertentu. Mungkin kita ingin membeli rumah atau mobil, jadi kita perlu menghitung sumber daya yang tersedia. Salah satu tongkat pengukur terbaik adalah neraca. Pertama, jumlahkan semua aset yang Anda miliki, yaitu uang tunai, properti, dan uang yang Anda miliki. Kurangi dari uang yang Anda berutang kepada orang lain, utang kartu kredit, IOU, pinjaman mobil, pinjaman mahasiswa, dan sejenisnya. Itu adalah kewajiban kita. Angka yang dihasilkan adalah kekayaan bersih Anda atau ekuitas. Pada dasarnya, apa yang dilakukan perusahaan dalam menyiapkan neraca mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam persamaan akuntansi fundamental. Dalam persiapan itu, setiap perusahaan yang diperdagangkan secara publik diwajibkan oleh Securities and Exchange Commission. Selanjutnya ada laporan pendapatan. Laporan keuangan yang menunjukkan garis dasar perusahaan yaitu laba atau rugi. Setelah biaya, pengeluaran, dan pajak adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi meringkas semua sumber daya yang disebut pendapatan yang masuk ke perusahaan dalam aktivitas operasi. Sumber daya uang yang digunakan perusahaan, biaya yang dikeluarkan dalam melakukan bisnis, dan sumber daya yang tersisa setelah membayar semua biaya dan pengeluaran, termasuk pajak. Sumber daya pendapatan yang tersisa atau habis disebut sebagai laba bersih atau rugi bersih. Laporan laba rugi melaporkan operasi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya setahun, seperempat tahun, atau sebulan. Laporan
Laba rugi mencakup informasi keuangan yang berharga bagi pemegang saham, memberi pinjaman, calon investor, karyawan, dan tentu saja pemerintah. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau harga pokok produksi mengukur biaya barang dagangan yang dijual perusahaan atau biaya bahan baku dan perlengkapan yang digunakan dalam memproduksi barang untuk dijual kembali. Harga pokok penjualan termasuk harga beli ditambah biaya pengiriman yang dibayarkan untuk mengangkut barang, ditambah biaya yang terkait dengan penyimpanan barang. Saat ini kita mengurangkan harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Kita mendapatkan laba kotor atau margin kotor perusahaan. Di perusahaan jasa mungkin tidak ada harga pokok penjualan. Oleh karena itu, laba kotor bisa sama dengan penjualan bersih. Sebagaimanapun tidak memberikan tahu kita semua hal yang perlu diketahui tentang kinerja keuangan perusahaan. Untuk mendapatkannya, kita juga harus mengurangi pengeluaran bisnis. Net profit or loss. Jika sewa dan utilitas melebihi penghasilan seseorang, maka tentu akan ada sebuah masalah. Jika kita membutuhkan lebih banyak uang, kita mungkin perlu menjual beberapa barang yang kita miliki untuk memenuhi pengeluaran kita. Hal yang sama berlaku dalam berbisnis. Perusahaan perlu melacak berapa banyak uang yang mereka hasilkan dan dibelanjakan, dan berapa banyak uang tunai yang mereka miliki. Satu-satunya perbedaan adalah mereka cenderung memiliki masalah yang lebih kompleks dan lebih banyak informasi untuk dicatat daripada individu seseorang tadi. Laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas terkait 3 aktivitas utama perusahaan, yaitu 1. Operasi. Operasi adalah transaksi tunai yang terkait dengan menjalankan bisnis. 2. Investasi. Investasi adalah kas yang digunakan atau disediakan oleh aktivitas investasi perusahaan. 3. Pembiayaan. Pembiayaan adalah uang tunai yang diperoleh dengan mengambil hutang baru atau modal ekuitas atau uang tunai yang digunakan untuk membayar biaya bisnis, hutang masa lalu, atau dividen perusahaan. Akuntansi juga menganalisis semua perubahan kas perusahaan yang telah terjadi dari operasi, investasi, dan pembiayaan untuk menentukan posisi kas bersih perusahaan. Laporan arus kas juga memberi perusahaan beberapa wawasan tentang bagaimana menangani kas dengan lebih baik sehingga tidak ada masalah arus kas yang terjadi seperti tidak memiliki uang tunai untuk saat ini. Oke. Yang chapter yang keempat ada analisis kinerja keuangan menggunakan rasio. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dan situasi keuangannya. Jenis-jenis rasio likuiditas. Ada rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus dari current ratio adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini disebut juga acid test ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rumus dari quick ratio adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Contoh soal, PT Harvest memiliki aktiva lancar sebesar 200 juta. PT Harvest juga memiliki utang lancar sebesar 150 juta dan inventory sebesar 40 juta. Berapa rasio lancar dan rasio cepat PT Harvest? Current rasio sama dengan 200 juta. Mohon maaf, ini utang lancarnya 80 juta.
rumus dari current ratio, maka 200 juta dibagi 80 juta sama dengan 2,5. Dan rumus dari quick ratio, 200 juta dikurang 40 juta dibagi 80 juta sama dengan 2. Apabila current ratio dan quick ratio memiliki angka lebih dari 1, maka itu artinya perusahaan berhasil memenuhi kewajibannya. Lanjut. Yang kedua ada leverage ratio. Rasio leverage atau leverage ratio adalah rasio keuangan yang mampu menampilkan tingkat utang yang sudah dikeluarkan. Terdapat 4 jenis leverage ratio, yaitu rasio utang terhadap aset. Rumus dari rasio utang terhadap aset adalah rasio utang sama dengan total utang dibagi total aset. Yang kedua ada rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus total utang dibagi total ekuitas. Yang ketiga ada rasio utang terhadap modal, debt to capital ratio. Rumus dari rasio utang terhadap modal adalah total utang dibagi total utang ditambah total ekuitas. Yang terakhir ada rasio utang terhadap laba kotor. Rasio utang terhadap laba kotor rumusnya adalah total utang dibagi laba kotor. Lanjut. Yang ketiga ada probabilitas rasio. Rasio probabilitas atau profitability ratio adalah perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit dari pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis dari rasio probabilitas ada earning per share. Earning per share adalah rasio probabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Rumus menghitung EPS adalah keuntungan setelah pajak dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah saham yang biasa beredar. Simulasi perhitungan EPS adalah perusahaan Setia Jaya memiliki saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2018 dan laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Setia Jaya kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Jadi, laba per saham atau EPS-nya adalah 1 miliar dikurang 100 juta dibagi 1 juta. Maka laba per saham EPS-nya sama dengan 900. Yang kedua, ada return on sales ratio, yaitu merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah kerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rumus dari return on sales ratio itu laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%. Contoh soalnya, PT Anjungan Indah menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta, sedangkan penjualan adalah sebesar 1,5 miliar. Return on sales-nya, laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100%, maka 100 juta dibagi 100 miliar dibagi 100 juta dibagi 1,5 miliar dikali 100% sama dengan 6,7%. Yang ketiga, ada return on equity ratio, yaitu rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumus dari ROE adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contoh soal, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019, PT Alam Jaya yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. ROE-nya adalah 500 juta dibagi 800 juta, sama dengan 62,5%. Yang terakhir ada activity ratio, yaitu rasio aktivitas menunjukkan hubungan antara penjualan dan aset tertentu. Ini menunjukkan investasi dalam suatu kelompok atau aset tertentu
dan pendapatan yang dihasilkan aset tersebut. Aset seperti bahan mentah dan mesin diperkenalkan untuk menghasilkan penjualan, dengan demikian keuntungan. Salah satu jenis dari rasio aktivitas adalah rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio adalah rasio keuangan yang merepresentasikan hubungan antara harga pokok persediaan barang dagangan dan persediaan akhir periode. Pada intinya, rasio perputaran persediaan mengukur efisiensi keseluruhan dari persediaan yang dijual. Rumus dari inventory turnover ratio adalah cost of goods sold dibagi inventory. Contoh soal, data keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada sampel yang digunakan yaitu PT Unilever Indonesia per Desember 2019 dalam jutaan rupiah. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold sama dengan 20 juta dan persediaan atau inventories sebesar 4 juta. Inventory turnover ratio sama dengan 20 juta dibagi 4 juta sama dengan 5. Disiplin akuntansi. Akuntansi sebagai salah satu ilmu yang banyak sekali memiliki cabang yang sangat luas. Namun pada materi kali ini saya akan menjelaskan akuntansi keuangan saja. Boleh di next. Akuntansi keuangan menghasilkan informasi dan analisis keuangan untuk orang-orang terutama di luar organisasi atau perusahaan. Informasi tidak hanya sampai ke pemilik perusahaan, manajer dan karyawan, namun juga kepada kreditur dan pemberi pinjaman, serta pekerja, pelanggan, pemasok, lembaga, pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Boleh di next. Seberapa penting sih informasi keuangan perusahaan? Boleh di next. Sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga informasi keuangan yang akurat. Oleh karena itu, banyak perusahaan mempekerjakan akuntan swasta yang bekerja untuk satu perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi non-profit. Namun, tidak semua perusahaan atau organisasi nirlaba menginginkan atau membutuhkan akuntan penuh waktu. Boleh di next. Dikarenakan pihak eksternal sangat memerlukan perkembangan keuangan perusahaan, hutang perusahaan, dan sebagainya, sebagai pertimbangan pihak eksternal untuk memberikan keputusan terhadap perusahaan. Dan akuntan menjalankan fungsi akuntansinya dengan mematuhi SAK atau di Indonesia dikenal dengan PSAK yang disusun oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Boleh di next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.